Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dengan semakin meluasnya penyebaran wabah virus corona di Indonesia, hal ini membuat sebagian pemerintahan di daerah tertentu itu membuat sebuah kebijakan, yaitu agar masyarakat muslim tidak melakukan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Dan ini tentu saja tujuan besarnya adalah agar penyebaran wabah virus corona ini tidak semakin meluas di kalangan masyarakat. Sebab dengan semakin sering kita sebagai masyarakat itu berkumpul, maka peluang penyebaran virus corona ini semakin besar. Oleh karena itulah menjadi hal yang wajar jika pemerintah juga menghimbau kepada kita sebagai masyarakat muslim supaya untuk saat ini tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Akan tetapi tentu saja himbauan ini menimbulkan keresahan juga di sebagian masyarakat muslim kita, sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwasanya yang namanya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah itu di masjid tentu saja merupakan hal yang wajib dan juga ibadah yang sangat penting. Dan ini juga tentu saja menjadi kekhawatiran jika misalnya pandemi virus corona ini bertahan lama di Indonesia, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat ke depannya? Sebab dalam sebuah hadis Hazrat Rasulullah SAW bersabda bahwasannya jika kita 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka Allah Ta'ala akan mengeraskan hati kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci hatinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini tentu saja membuat sebagian dari kita sebagai masyarakat muslim ini menjadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dikeraskan hatinya oleh Allah Ta'ala karena 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, di sini saya ingin meyakinkan kita semua bahwasannya kebijakan yang diambil pemerintah agar kita untuk saat ini tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid itu merupakan kebijakan yang tepat. Kita di sini harus melihat tujuan besar dari kebijakan tersebut, yaitu supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas di masyarakat. Nah, jadi itu poin utamanya. Kalau misalnya virus corona semakin meluas menyebar di masyarakat, maka tentu saja ini akan menimbulkan banyak korban jiwa. Semakin banyak yang terkena virus corona, maka tentu saja akan semakin sulit kita untuk menangani penyebaran virus corona ini. Dan kita harus yakini bahwasanya tindakan pencegahan itu adalah lebih baik ketimbang tindakan kita untuk mengobati sebuah penyakit. Nah, jadi dengan kita tidak melaksanakan sholat Jumat pada saat seperti ini, itu merupakan tindakan pencegahan agar nantinya kita tidak terkena virus corona. Dan jika kita sudah terkena virus corona, tentu saja kita harus mengobati. Nah, artinya ini merupakan kebijakan yang sangat baik bagi kita untuk saat ini tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Tetapi ini sebenarnya juga merupakan uzur ataupun halangan bagi kita sebagai muslim untuk tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Karena kita juga harus memperhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwasanya man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzur. Barang siapa mendengar azan lalu ia tidak datang menghadiri sholat berjamaah di masjid, tidak ada sholat baginya kecuali jika ia tidak datang karena uzur atau halangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, uzurnya atau halangannya itu Rasulullah bersabda bahwasanya yang pertama yaitu
suasana takut. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan takut ataupun jiwa kita terancam ataupun keamanan tidak kondusif, boleh kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan kedua, uzur yang kedua ataupun halangan kedua yaitu penyakit. Nah, jadi kalau kita sedang menderita sakit ataupun sedang merebak wabah virus penyakit, itu juga jadi uzur ataupun halangan kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa khawatir berlebihan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengeraskan hati kita, karena Allah Ta'ala mengeraskan hati orang-orang yang tidak sholat Jumat berjamaah di masjid itu hanya untuk orang-orang yang tertentu, hanya untuk orang-orang yang malas, yang tidak mempunyai uzur tetapi tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, untuk orang-orang seperti itu Allah Ta'ala akan mengeraskan hati mereka. Nah, tetapi dalam suasana seperti ini, dalam suasana di mana virus corona sedang merebak, mengancam jiwa kita, keselamatan kita, kesehatan kita, nah tentu saja ini merupakan uzur ataupun halangan bagi kita untuk tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini juga itu sebenarnya peluang besar bagi kita semua, setiap kita sebagai muslim, untuk dapat mencoba menjadi imam ataupun khatib sholat Jumat di rumah kita masing-masing. Karena kita tentu saja masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan keluarga kita. Apabila dalam satu keluarga ada 2 orang laki-laki minimal, itu sudah bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang satu sebagai muazin, sebagai makmum, dan yang satu sebagai imam dan khatib sholat Jumat. Ayah bertindak sebagai imam dan khatib salat Jumat, dan anak laki-lakinya sebagai muazin dan tentu saja sebagai makmumnya. Nah, ini peluang bagi kita setiap muslim yang laki-laki khususnya untuk bisa mempraktekkan kita sebagai imam dan juga khatib di rumah kita masing-masing. Jadi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, marilah kita ambil sisi positifnya. Marilah kita ambil segala hikmah-hikmah terbaiknya. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Video ini saya cukupkan sampai di sini. Jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nuruddin Deng Patapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.